Baik, Bem na kemudian fonte. perilaku Ah. sosial ini Masuk Hoje kepada o slide baile yang tá lotado e não sei como eu vou passar. Hoje o baile tá lotado. Halo YouTube, halo everyone, terima kasih kalian udah klik video ini dan seperti thumbnail yang udah kalian baca, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai tradisi sosiopsikologis dalam teori komunikasi. Nah teman-teman, sederhananya tradisi sosiopsikologis ini memandang manusia sebagai makhluk sosial dan juga berfokus pada diri dari individu itu sendiri. Misalkan kita sebagai manusia yang lahir dari berbagai kondisi sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita, ketika membuat sebuah pesan atau memproduksi sebuah pesan, tentu bakal dibarengi atau dilatari oleh berbagai faktor. Misalnya ada motif atau kebutuhan-kebutuhan yang memang kita memproduksi pesan ini untuk tujuan itu, untuk kepentingan itu. Tentu tujuannya adalah untuk kita bisa melihat bagaimana keterkaitan antara kondisi sosial kita yang dapat mempengaruhi situasi atau kondisi psikologis kita, ataupun bisa sebaliknya, kondisi psikis kita dapat mempengaruhi kondisi sosial kita di lingkungan sekitar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat beberapa pertanyaan yang biasanya menjadi unsur pembangun dalam tradisi ini. Untuk mengenal lebih dekat mengenai sosiopsikologis, teman-teman silakan menyimak penjelasan berikut ini. Baik, kemudian kita masuk dalam sosiopsikologi. Sosiopsikologi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu sosio yang berarti sosial, yang melengkapi family, religion, wealth, dan society. Kemudian satunya lagi yaitu psikologi yang berkaitan dengan feelings, thought, action, dan juga belief. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fokus dari teori tradisi sosiopsikologis. Nah, jadi teori-teori ini berfokus pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, kepribadian dan sifat, efek individu, serta persepsi dan kognisi. Meskipun teori-teori ini memiliki banyak perbedaan, namun pada intinya mereka tetap sama, yaitu sama-sama memperhatikan perilaku dan sifat-sifat individu, serta proses kognitif yang menghasilkan perilaku pada individu. Nah, yang masih populer dalam pendekatan sosiopsikologis adalah yang pertama, teori sifat. Jadi, teori sifat ini mengidentifikasi variabel kepribadian serta kecenderungan pelaku komunikasi yang mempengaruhi bagaimana individu bertindak dan berinteraksi. Misalnya, komunikator memiliki sifat suka berdebat atau argumentativeness. Jadi, jika memiliki kecenderungan untuk suka melibatkan diri dalam percakapan yang membahas topik kontroversial, hal ini dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya itu seperti mendorong komunikator dan lawan bicaranya untuk saling membantu melihat pandangan yang lain. Dan juga si komunikator cenderung memiliki sifat tegas. Sedangkan dampak negatifnya itu dapat menimbulkan verbal aggressiveness dan sikap permusuhan. Yang kedua, bagian yang populer dalam pendekatan sosiopsikologis adalah identifikasi variabel kepribadian. Jadi, kepribadian atau tingkah laku seseorang itu dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Misalnya, faktor psikologis seperti temperamen atau perasaan si individu, dorongan, dan minat yang ada dalam dirinya. Misalnya, ketika keadaan psikologinya sedang dalam kondisi tidak baik, maka ketika diajak berbicara oleh orang lain, mungkin responnya itu akan mudah marah. Dan bagian populer yang ketiga yaitu kecenderungan pelaku komunikasi mempengaruhi individu bertindak atau berinteraksi. Misalnya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, baik keadaan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana individu bertindak atau berperilaku itu cenderung dipengaruhi oleh pelaku komunikasi yang diterima oleh individu itu sendiri. Varian tradisi sosiopsikologikal yang pertama ada behavioral. Bagaimana orang bertindak dalam sebuah situasi komunikasi. Tipikal dari konsep ini adalah kepada hubungan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Behavioral sendiri adalah istilah yang berkaitan dengan perilaku atau sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang lebih lanjut menjadi sebuah kebiasaan. Contoh perilaku yang termaksud dalam behavioral yaitu perilaku yang dibentuk oleh stimulus dan respon. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh stimulus atau rancangan yang muncul di lingkungan sekitarnya, dan respon atau reaksi yang ditimbulkan oleh individu
terhadap stimulus tersebut. Dalam teori ini, perilaku dapat dipelajari dan diubah melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus tertentu dalam lingkungan. Contoh konkretnya dari perilaku yang dibentuk oleh stimulus dan respon yaitu ketika seseorang merespon suara bel yang berbunyi dengan segera beranjak dari tempat duduk dan menuju pintu keluar kelas. Dalam hal ini, suara bel adalah stimulus yang menimbulkan respon atau reaksi dari individu untuk beranjak dari tempat duduk dan keluar dari kelas. Varian tradisi sosiopsikologikal yang akan kita bahas berikutnya adalah kognitif. Jadi di sini di mana seorang individu memperoleh, menyimpan, kemudian memproses informasi yang ia dapatkan dengan cara arah tingkah laku yang keluar atau output. Atau dengan kata lain, ketika seseorang melakukan sesuatu atau apa yang dilakukan tidak hanya bergantung pada proses stimulus respons, tetapi juga dibutuhkan proses mental untuk memaknai suatu informasi. Oke, yang berikutnya biological atau biological atau biologis. Jadi di mana di sini seseorang mempelajari manusia berdasarkan atau dilihat dari sisi biologikalnya atau biologisnya. Baik, yang berikutnya ciri tradisi sosiopsikologikal. Yang pertama, memusatkan perhatian pada ekspresi, interaksi, dan pengaruh. Yang kedua, wacana dan tradisi ini menekankan pada perilaku, variabel, efek, kepribadian, dan sifat, persepsi, kognisi, sikap, dan interaksi. Sosiopsikologi membuat kepribadian seseorang menjadi lebih baik berdasarkan pemikiran dan keyakinan yang kuat dan menyadari bahwa manusia satu sama lain memiliki pengaruh yang nyata. Tradisi ini menentang sikap rasionalisme dan mengharuskan pemikiran nyata tentang semua hal yang terjadi antar individu. Jadi, dari sudut pandang kognitif, teori ini berkonsentrasi pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi dalam cara yang mengarahkan output perilaku. Masuk kepada slide ke-14, di mana dalam slide ini kita membahas tentang pengenalan sibernetika dan sosiopsikologis dalam tradisi teori komunikasi. Sistem komunikasi, selayaknya tradisi sibernetika, memandang proses secara keseluruhan, secara saling berkaitan dan bersifat utuh. Maksudnya di sini bahwa tradisi sibernetika memandang kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh manusia disebabkan oleh hal yang mekanistik atau manusia dianggap sebagai mesin. Padahal dalam keseharian manusia melakukan komunikasi meliputi ketiga unsur dalam sosiopsikologis, yaitu perasaan atau feelings, emosi, dan belief atau kepercayaan. Jadi, manusia dalam melakukan komunikasi bukanlah mesin yang diatur oleh sistem, melainkan mempunyai tiga hal yang disebut emosi, perasaan, dan kepercayaan. Nah, benar seperti yang telah dipaparkan oleh teman-teman kelompok saya bahwa memang ada banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya kondisi seperti ini. Misalkan kita ambil contoh, mungkin ada keluarga yang mereka gagal memberikan perhatian kepada anaknya. Ada keluarga yang mungkin mereka belum bisa memenuhi dengan baik kebutuhan komunikasi dengan anaknya. Kemudian mereka akan melahirkan anak tersebut menjadi anak yang cenderung tertutup, anak yang cenderung punya dunianya sendiri. Ketika anak ini akan keluar ke masyarakat, dia akan menjadi orang yang akan lambat untuk menanggapi sesuatu. Ini bisa mungkin saja terjadi, apalagi dalam kegiatan-kegiatan komunikasi. Orang-orang seperti ini dengan karakter psikis yang terbentuk di lingkungan sosial mereka yang terkecil ini, ketika mereka keluar dan bergabung dengan masyarakat yang lebih luas, mereka akan menjadi orang yang lebih menjadi orang yang minor, menjadi orang yang cenderung susah dan sulit untuk berbaur dalam lingkungan itu. Misalkan contohnya kayak, lu sebentar ikut nongkrong gak? Gue tanya, sebentar lu ikut nongkrong gak? Weh, Pak Surti jadi kepala desa tahu? Besok deadline tugasnya Ibu Moni kan? Lu apaan sih, gue ngomongnya hahaha mulu? Kira-kira begitulah percakapan yang mungkin terjalin dengan komunikan yang punya rekam jejak sosial yang tidak biasa. Dan akhirnya berpengaruh juga pada kondisi psikisnya dan mungkin
cenderung merasa tidak nyaman atau sulit berada dalam sebuah interaksi dengan orang lain. Jadi melalui tradisi ini, saya dan teman-teman semua yang menonton video ini disadarkan kembali bahwa memang situasi sosial kita dan kondisi psikologis kita ternyata seberpengaruh itu terhadap pola dan kegiatan-kegiatan komunikasi yang akan kita lakukan di lingkungan masyarakat. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.